Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikdio Aziz Rawi dengan NIM 1910871310001. Saya dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode secant. Jadi apa itu metode secant? Metode secant atau biasa disebut metode tali busur merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson. Pada metode Newton-Raphson, setiap proses iterasinya memerlukan perhitungan nilai dua buah fungsi, yakni fungsi xi dan fungsi aksen xi. Apabila kedua fungsi tersebut tidak rumit, metode tersebut mungkin dapat digunakan mengingat kekonvergennya. Akan tetapi, tidak semua fungsi dapat diturunkan dengan mudah, terutama fungsi yang memiliki bentuk rumit. Sedangkan metode secant hanya memerlukan satu fungsi saja, yaitu fungsi xi. Dengan metode ini, turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Jika penggunaan metode ini dilakukan dengan benar, maka nilainya dapat diperoleh dari iterasi sebelumnya, fungsi xi kurang 1. Sehingga metode secant akan memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk tiap iterasinya daripada metode Newton-Raphson. Kemudian ini adalah grafik metode secant. Selanjutnya, algoritma metode secant. Yaitu langkah pertama, definisikan fungsi. Kemudian langkah kedua, definisikan toleransi error dan iterasi maksimum. Kemudian langkah ketiga, masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi kurang 1 sebagai x0 dan xi sebagai x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafik untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekat yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Selanjutnya kita ke langkah keempat, hitung fungsi xi kurang 1 atau fungsi x0 dan fungsi xi atau fungsi x1. Selanjutnya kita ke langkah kelima, untuk iterasi i sampai dengan 1 sampai dengan n, hitung xi tambah 1. Itu adalah rumus dari metode secant, yaitu xi dikurang fungsi xi dikali dalam kurung xi dikurang xi kurang 1 tutup kurung dibagi fungsi xi dikurang fungsi xi kurang 1. Kemudian ke langkah ke-6, iterasi berhenti jika xi ditambah 1 dikurang xi kurang dari toleransi error. Kemudian ke langkah ke-7, apabila langkah ke-6 belum memenuhi, maka iterasi dilanjutkan sampai langkah ke-6-nya memenuhi yang diminta sehingga iterasi berhenti. Jika iterasinya berhenti, maka ke langkah ke-8, nilai yang diperoleh dari akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Tentukan akar persamaan non-linear dari fungsi x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7 dengan x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 4, dan galat 0,000003 menggunakan metode secant. Kita langsung ke Excel-nya. Oke, di sini kita lihat algoritma metode secant-nya dimulai dari langkah pertama, yaitu definisikan fungsi. Maka fungsi di soal tadi adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7, x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 4. Kemudian ke langkah kedua, definisikan toleransi error dan iterasi maksimum. Jadi toleransi error itu adalah galat, yaitu E sama dengan 0,000003 dan iterasinya dimulai dari 1 sampai ke 12. Setelah itu kita ke langkah ketiga, masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi kurang 1 adalah x0 dan xi adalah x1. Kita masukkan xi kurang 1 adalah x0 dan xi adalah x1. Kemudian kita akan ke langkah keempat, hitung fungsi xi kurang 1 dan fungsi xi. Maka kita akan masukkan fungsi x yang di soal tadi. Jadi terus kita masukkan xi kurang 1 dan xi-nya, yaitu seperti ini. 3 dikali xi pangkat 2 dikurang 12 kali xi
kurang 7. Jadi hasilnya 3x. Oh, ini ditambah. Oke, minus 2. Kemudian ini fungsi x-nya yaitu sama seperti ini tadi. 3 kali ini kali akar 2, bukan maksudku pangkat 2, kemudian dikurang 12 dikali ini ditambah 7. Enter, jadinya 7 hasilnya. Selanjutnya kita akan hitung xi ditambah 1 dengan rumus yang ini, rumus metode secant. Jadi, seperti ini ya. Sama dengan kita masukkan apa xi-nya dikurang ini xi dikali dalam kurung xi dikurang xi kurang 1 tutup kurung, terus tutup lagi dibagi kurung fx-nya 6 dikurang ini fungsi xi kurang 1 tutup kurung, maka hasilnya adalah 1,666667. Setelah kita tentukan xi tambah 1, kita akan mencari kesimpulannya. Tapi pertama kita akan menghitung dulu errornya, yaitu ini. Sama dengan ABS dalam kurung x tambah 1 dikurang xi tutup kurung, maka errornya adalah 2,333. Setelah itu kita akan mencari kesimpulan apakah iterasinya berhenti atau mungkin iterasinya dilanjutkan. Kita akan cek dengan cara ini, if dalam kurung errornya ini, kemudian kurang dari sama dengan dari kalau tadi ini, tapi kita akan tambahkan dolarnya, tanda dolar. Setelah itu koma, kita buat kondisi apakah selesai atau mungkin dilanjutkan. Selesai atau dilanjutkan. Tutup. Oke. Maka kesimpulannya adalah dilanjutkan. Berarti masuk ke langkah 7, apabila langkah ke-6 belum memenuhi, maka iterasi dilanjutkan. Kembali lagi ke ketiga sini. Tapi bagaimana kita mencari xi kurang 1, maka kita akan ambil dari x yang di iterasi 1 ini. Maka ini jadinya 4 di sini. Jadi kita yang xi ini kita ambil di xi ditambah 1. Maka 1,6667. Terus kita tidak perlu lagi isi manual. Kita akan pilih semua ini. Kemudian kita akan tekan Ctrl. Pastikan ada tanda plus di atas ini. Tanda plus ini. Terus kita akan drag ke bawah. Maka akan auto terisi. Kemudian kita akan tidak perlu lagi mengisi lagi, sama kayak tadi di atas. Kita akan pilih semua dari kolom ini. Kemudian kita tekan Ctrl dan drag ke bawah sampai ke iterasi ke-12. Nah, jadi kita telah dapatkan bahwa di iterasi ke-10 mendapatkan kesimpulan selesai. Yang dalam artian iterasinya berhenti di iterasi ke-10. Nah, bila iterasinya berhenti atau langkah ke-6-nya telah memenuhi, maka kita akan ke langkah ke-8. Nilai yang diperoleh dari akar persamaan adalah nilai xi
yang terakhir. Maka dalam artian nilai X-nya adalah yang ini, 3,2909996. Maka kesimpulannya karena XI ditambah 1 dikurang XI kurang dari E telah memenuhi maka proses dihentikan pada iterasi ke-10 dan didapatkan nilai X-nya atau nilai X-nya adalah 3,2909996. Maka ini adalah hasil dari metode secant pada soal tersebut. Jadi ini adalah penjelasan saya di video ini tentang metode secant. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.